kembali lagi di YouTube channel saya. Nah, jadi di video kali ini kita mau lanjut lagi membahas soal pretest PPG Daljab tahun 2023 sesuai dengan kisi-kisi. Jadi kalau Bapak Ibu mau menjawab, boleh silahkan di post nanti videonya, lalu Bapak Ibu tentukan jawabannya sampai nomor terakhir untuk tahu Bapak Ibu bisa jawab berapa soal benar ya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam contoh soal. Soal yang pertama nih, hari itu jam pertama hari sedang hujan. Bu Rina memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pembelajaran di kelas 4. Ini teknologi informasi ya. Capaian pembelajarannya agar peserta didik memiliki kesadaran arti penting kerjasama dalam kehidupan kerjasama. Di dalam kelas tersedia LCD dan laptop. Kegiatan pembelajaran yang paling sesuai adalah A. Peserta didik menyaksikan video berisi kegiatan gotong royong kemudian membuat kesimpulan. B. Peserta didik mendiskusikan secara kelompok tayangan video dan diminta membuat kesimpulan. C. Peserta didik diminta membuat video sederhana secara kelompok dan mempresentasikan. D. Peserta didik diminta mengamati kegiatan gotong royong di luar kelas dan terlibat membantu. E. Peserta didik membaca cerita bergambar tentang kegiatan gotong royong. Nah, langsung aja kita eliminasi yang pasti salah ya. Ini membaca cerita ini pasti salah ya. Kemudian peserta didik mengamati kegiatan gotong royong di luar kelas, nggak mungkin kan di atas hujan, ya kan? Lalu peserta didik diminta membuat video ini perlu fasilitas yang lengkap gitu ya. Sementara ini di dalam kelas yang tersedia hanya LCD dan laptop, berarti ini salah. Kemudian peserta didik mendiskusikan secara berkelompok tayangan video, secara berkelompok benar ya, tayangan video pakai LCD dan diminta membuat kesimpulan. Peserta didik menyaksikan video berisi kegiatan gotong royong kemudian membuat kesimpulan. Di sini tidak ada kerjasamanya ya. Berarti jawaban yang tepat itu adalah B. Lanjut soal berikutnya. Nih, tugas yang tepat untuk mengukur pencapaian indikator melaporkan hasil penyelidikan peristiwa fotosintesis secara tertulis sekaligus mengakses keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Oke, berarti di sini kata kuncinya adalah secara tertulis dan keterampilan berpikir tingkat tinggi. A. Membuktikan bahwa peristiwa fotosintesis terjadi pada daun dan batang yang berklorofil. B. Membuat portofolio hasil penyelidikan untuk membuktikan bahwa fotosintesis membutuhkan sinar dan menghasilkan karbohidrat. C. Merangkai alat dan bahan yang telah disediakan menjadi alat penyelidikan sebagaimana percobaan Ebbinghaus. Membuat desain alat sesuai percobaan Ebbinghaus dan melaporkan dalam bentuk laporan tertulis. E. Mengerjakan semua langkah yang tertulis secara rinci pada LKS tentang percobaan sah dan menyusun hasilnya sesuai format yang telah disediakan. Nah, di sini kata kuncinya adalah tertulis dan berpikir tingkat tinggi. Nah, jadi di bagian A kita lihat opsinya membuktikan bahwa peristiwa fotosintesis terjadi pada daun, ini enggak ya. Bagaimana membuktikannya? Ini kan harus tulis aja di sini medianya apa, nggak jelas ya. Membuat portofolio hasil. Nah, ini pakai buat portofolio ya. Hasil penyelidikan dan membuktikan bahwa fotosintesis membutuhkan sinar menghasilkan karbohidrat. Ini hasil penyelidikan ya. Nah, ini termasuk berpikir tingkat tinggi karena di siswa juga disuruh membuat hasilnya itu dalam bentuk portofolio, artinya data-data yang mereka dapatkan semua tertulis di dalam portofolio itu. Kemudian C. Merangkai alat dan bahan. Ini eksperimen ya, ini eksperimen. Kemudian membuat desain alat sesuai, ini juga membuat desain alat ini enggak ya, ini enggak. Ini juga enggak. Mengerjakan semua langkah yang tertulis secara rinci pada LKS tentang percobaan menyusun hasilnya sesuai format yang disediakan. Berarti kan anak-anak tidak mengerjakan sesuai dengan cara berpikir mereka karena udah sesuai format di sini dikatakan. Maka jawaban yang tepat itu adalah B. Selanjutnya, di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, mencoba-coba, mencari dan menemukan keteraturan pola,
mengeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar. Jadi teman-teman perlu lagi mengulang tentang teori belajar ya. Ini semua adalah jenis teori belajar ya. Kalau cybernetik ini tentang apa ya, lebih ke teknologi ya. Lebih ke teknologi. Sedangkan kalau dia behavioristik itu lebih kepada sikap ya, behavior gitu ya, sikap atau respon juga boleh, atau respon. Kemudian humanistik ini lebih ke apa ya, tentang memanusiakan manusia ya, memanusiakan manusia. Kemudian ini kognitivistik, ini berarti tentang apa ya, segi kognitif lah, tentang ilmu gitu, maksudnya tentang pengetahuan kognitifnya gitu. Nah di sini kata kuncinya adalah mencoba-coba, membuat dugaan. Nah ini tuh adalah ciri-ciri dari penerapan teori belajar konstruktivisme ya, membangun ya. Jadi segala dugaan-dugaannya, mencoba-coba sampai dia menemukan pembuktian benar atau tidaknya si dugaannya tadi gitu. Jadi ini jawabannya adalah konstruktivistik ya. Nanti dipelajari lagi teman-teman tentang teori belajar, ini sangat penting ya dipahami perbedaan masing-masing ya. Selanjutnya, dalam pembelajaran materi suhu dan kalor, Pak Bendi menggunakan model pembelajaran inquiry dengan pendekatan saintifik. Pak Bendi tidak hanya ingin meningkatkan kemampuan siswa memahami materi pelajaran, tetapi juga meningkatkan keterampilan, berarti perlu keterampilan. Rumusan pertanyaan atau tugas berikut yang paling tepat untuk menilai keterampilan siswa menggunakan termometer. Maka fokuskan ke poin-poin ini ya teman-teman. Inquiry, saintifik, mengukur keterampilan, dan juga pakai termometer. Kalau kita lihat opsinya, ukur suhu larutan yang disimpan dalam gelas kimia dengan menggunakan termometer yang tersedia, kemudian catat hasilnya pada selembar kertas. Ya, ukur suhu larutan yang disimpan dalam gelas kimia dan menggunakan termometer yang tersedia, kemudian catat hasilnya pada selembar kertas. B. Berapa suhu larutan yang disimpan dalam gelas kimia? Berapa suhu larutan? Berarti ini kan apa ya? Kurang jelas gitu, karena ini kan scientific inquiry, biasanya ini apa ya, percobaan gitu ya, eksperimen, percobaan atau eksperimen. Nah kemudian tunjukkan cara mengukur suhu larutan, tunjukkan cara yang disimpan dalam gelas kimia dengan menggunakan termometer yang telah disediakan. Tunjukkan, ini kata kerjanya ya. Catat suhu larutan dalam gelas kimia. Ini instruksinya kurang jelas. Hitung kenaikan suhu larutan setelah dipanasi selama 5 menit. Nah ini kan menggunakan termometer aja kan. Jadi harusnya perlu ditunjukkan cara gitu ya. Jadi keterampilannya itu ya, siswa itu mampu menunjukkan cara mengukurnya bagaimana gitu. Berarti itu keterampilannya ada di sana ketika dia melakukan eksperimen. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang C. Selanjutnya, perhatikan tujuan pembelajaran, mengidentifikasi bagian suatu sel, membuat preparat jaringan epitel, menghasilkan bal listrik sederhana, mendeskripsikan penyakit organ pernapasan. Berdasarkan tujuan tersebut, tujuan yang paling membutuhkan jenis pengetahuan prosedural. Kalau dia prosedural, udah pasti dia itu eksperimen. Jadi mana dari pilihan-pilihan ini itu yang bisa dilakukan dengan eksperimen. Nah ini menghasilkan bal listrik sederhana udah pasti ya. Kemudian ini mengidentifikasi tidak ya, membuat preparat ya, karena itu pasti untuk percobaan yang mengamati. Kemudian mendeskripsikan penyakit, ini mendeskripsikan tidak. Maka jawaban yang tepat itu adalah 2 dan 3. Soal berikutnya, ini cukup panjang ya, tapi lihat kata kuncinya aja ya Bapak Ibu. Tapi ini saya bacakan aja dulu soalnya semua supaya sama-sama kita pahami. Nanti pas pembahasan kita lihat kata kuncinya.
Perhatikan tujuan pembelajaran IPA berikut. Siswa memahami proses pembentukan, bayangan dan cermin. Langkah pembelajaran IPA yang paling sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif siswa SMP untuk tujuan pembelajaran di atas adalah ini proses pembentukan, ya. A. Siswa diminta untuk melakukan observasi di lingkungan tentang berbagai alat yang menggunakan cermin datar, cekung, dan cembung. Selanjutnya siswa diminta mencatat, kemudian didiskusikan hasil observasinya, disimpulkan. Akhir pembelajaran siswa mempresentasikan. Lalu yang B, guru menyajikan gambar tentang jalannya sinar. Menyajikan gambar itu saya rasa kurang menunjukkan proses ya, itu hanya seperti visual gitu. Nah ini jadi ini bukan yang B. Kalau yang ini tadi siswa diminta melakukan observasi di lingkungan, ini kita keep dulu ya. Kemudian guru menyajikan gambar, ini udah pasti bukan jawabannya ya. Guru menyiapkan cermin datar. Nah, guru siapkan cermin datar, cembung, cekung, busur derajat, penggaris, jarum pentul, sumber cahaya, dan tabel pengamatan. Selanjutnya guru meminta siswa masing-masing melakukan percobaan, lalu melihat menggunakan alat tersebut dan mencatat dalam LKPD, lalu didiskusikan dan presentasi. Jadi ini jawaban yang paling tepat menurut saya. Nanti kita lihat, kita bandingkan dengan yang A. Siswa diajak mengunjungi halaman website yang membahas jalannya sinar pada cermin datar, cekung, dan cembung. Kemudian diminta melakukan perbandingan dengan membuat gambar jalannya sinar, mendiskusikan, menyimpulkan tentang jalannya sinar pada cermin datar. Nah di sini sebenarnya prosesnya itu kurang nampak gitu, karena sebenarnya bisa dilakukan sendiri oleh murid gitu ya. Sedangkan yang A ini siswa diminta untuk melakukan observasi di lingkungan. Observasi di lingkungan kan kurang berkenaan dengan proses gitu. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Gurunya menyiapkan alat dan bahan, kemudian siswa itu melakukan percobaan, lalu mencatat datanya dalam LKPD, didiskusikan dan dipresentasikan gitu. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D. Kemudian kita lihat soal berikutnya. Berdasarkan hasil identifikasi gaya belajar siswa, para siswa kelas 7A diketahui kebanyakan memiliki gaya belajar kinestetik. Kinestetik itu berarti yang suka gerak-gerak gitu ya. Ditandai nggak bisa diam gitu. Ditandai dengan tahan duduk membaca berlama-lama, tidak tahan duduk membaca berlama-lama. Mereka cenderung lebih suka bergerak ya, beraktivitas. Agar para siswa mampu belajar IPA secara mandiri, maka guru perlu memfasilitasi para siswa dengan sumber belajar berupa sumber belajar apa nih yang mendukung gaya belajar kinestetik. LKS berbasis inquiry, gambar-gambar ini hanya melihat ya, PowerPoint juga hanya melihat, catatan apalagi, video pembelajaran juga hanya menonton. Maka LKS berbasis inquiry yang tentunya di dalamnya itu bisa dibuat mengajak siswa itu untuk mengamati atau melakukan hands-on activity gitu ya. Jadi ini jawaban yang paling tepat teman-teman ya. Guru A ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media, kadang memutar video pembelajaran, kadang memutar CD audio, kadang menggunakan poster berwarna agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya serta senang mengikuti pelajarannya sehingga hasilnya sangat baik. Nah di sini tadi pakai video, audio, poster berwarna. Pembelajaran dilakukan demikian karena pertimbangan apa? Apakah karena etnik, gaya belajar, gender peserta didik, minat, atau kultural peserta didik? Nah Bapak Ibu, ini jawabannya adalah gaya belajar. Saya rasa ini soal yang cukup mudah ya Bapak Ibu. Nah selanjutnya, peserta didik dalam suatu kelas gaya belajarnya beragam. Ada yang visual, auditory, kinestetik. Namun kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional, klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu sesuaikan aja kalau visual itu apa, auditory itu apa, kinestetik itu apa. Nah kalau ceramah, diskusi ini udah pasti salah. Program audio dan modul ini udah pasti salah. Media komik pembelajaran dan buku paket salah ya. Menggunakan modul dan PowerPoint ini juga salah, kurang mendukung ketiga gaya belajar itu tadi. Tapi yang audio bisa, video bisa, lalu percobaan untuk yang kinestetik bisa. Maka jawaban yang
Jadi Bapak Ibu sampai di sini dulu pembahasan soal PPG Daljab tahun 2023 di video kali ini. Semoga apa yang saya bagikan, apa yang kita diskusikan bermanfaat dan membantu Bapak Ibu dalam mempersiapkan diri menghadapi pretest PPG Daljab yang sebentar lagi akan berlangsung. Jadi selamat mempersiapkan diri Bapak Ibu, semoga berhasil, semoga lulus ya. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.